Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas mengenai seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk kali ini aku akan bahas mengenai salah satu koin dari Indonesia, yaitu Vexanium. Buat teman-teman semua yang penasaran dengan updatean mengenai technical analysis Vexanium, silahkan tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip. Yang suka boleh like, comment, dan juga subscribe ya. Nah, di sini aku ucapkan terlebih dahulu buat teman-teman semua yang sudah support channel aku, di mana hari ini tanggal 3 Desember 2021 aku mendapatkan sebanyak 700 subscriber. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Semakin semangat tentunya untuk memberikan pengetahuan yang aku ketahui gitu ya. Oke, tanpa membuang waktu teman-teman, mari kita mulai pembahasannya. Kita awali dulu dengan coin market cap. Kita lihat langsung saja untuk kripto hari ini gitu ya. Kita cek bagaimanakah market kripto hari ini. Secara global market kripto ini naik sekitar 1,56% teman-teman. Dimana ini didominasi dari altcoin tentunya. Dimana rata-rata hijau rata semua teman-teman. Ya, semua terlihat hijau dan sangat segar sekali dipandang mata teman-teman ya. Tentunya ini tidak lepas dari ya Bitcoin mengalami sideways teman-teman ya, dan Ethereum mengalami penguatan. Nah, bisa jadi kita sudah di fase all season ya. Kita sudah di fase all season tentunya karena Ethereum juga sudah mendominasi dari Bitcoin, dan kita lihat beberapa altcoin di sini sangat terlihat jelas sekali untuk penguatannya ya. Baik, kita akan langsung saja bahas mengenai Vexanium-nya ya. Kita lihat dari Vexanium-nya saat ini berada di peringkat 1438 teman-teman. Untuk harganya saat ini sekitar Rp80, dan untuk total supply plus maksimal supply dari Vexanium sebanyak 1 miliar token ya, yang sudah beredar sebanyak 73%, kurang lebih 733 juta koin ya. Nah, bagaimana technical analisisnya? Mari kita bahas langsung saja ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di Indodax menggunakan time frame 15 menit, tentunya kita pusing teman-teman ya. Di sini chartnya terlihat sedikit membosankan. Kita akan langsung saja masuk kepada time frame yang lebih besar teman-teman ya. Aku gunakan dulu time frame yang 1 bulan ya, untuk melihat di mana sisi atau posisi bottom dari Vexanium dan juga posisi dari ATH-nya teman-teman. Kalau kita cek ATH dari Vexanium itu berada di kisaran harga Rp575 teman-teman ya, atau kurang lebih ya Rp575. Untuk bottomnya bisa kita cek di sini di harga kurang lebih 17 teman-teman ya. Nah, di sini Rp17 itu harga bottom untuk Vexanium teman-teman. Aku paskan saja supaya kita lebih pas untuk analisanya nanti ya. Nah, oke, itu bottom. Untuk atasnya atau topnya itu di harga Rp575. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, Vexanium ini sudah rilis di Indodax sejak tahun 2018 teman-teman ya. Kalau kita hitung mulai dari Agustus 2019, 2020, 2021, hampir 3 tahun lebih teman-teman untuk Vexanium ini. Nah, kita akan bahas mengenai technical analisisnya untuk time frame 1 hari ya. Nah, teman-teman perhatikan bagaimana cara aku untuk menganalisanya. Nah, aku gunakan dulu time frame 3 hari. Nah, di sini ya kita terlihat sebelumnya setelah kita mengalami penguatan dari bottomnya teman-teman ya. Aku gambarkan dulu supaya teman-teman mengerti. Di sini kita dapat bottomnya, terus kita menguat hingga harga kurang lebih Rp86, dan kita kembali koreksi teman-teman ya. Nah, terus setelah koreksi kita mengalami penguatan hingga kurang lebih harganya sekitar Rp180 teman-teman. Nah, kita akan cek di mana posisi-posisi support ya dari Vexanium. Aku tarik garis Fibonacci retracement dari koreksi terakhir ya hingga penguatan atau ATH sebelumnya ya, penguatan di bulan Mei teman-teman. Nah, penguatannya di sini untuk koreksinya ada di bulan November tahun 2020 teman-teman ya. Aku buatkan saja langsung supaya bisa teman-teman lihat di sini untuk koreksinya, dan juga untuk penguatannya aku ambil dari sini. Nah, ini cara aku untuk menarik Fibonacci retracement untuk melihat di mana titik supportnya teman-teman ya. Oke, kita lihat kalau dilihat dari chartnya ya, kita ini teman-teman sudah break dari area support sebelumnya ya. Area support sebelumnya itu ada di kisaran harga kurang lebih Rp87 teman-teman ya, atau di Fibonacci 0.6. Nah, saat ini kita sudah breakout teman-teman dari support ini.
Nah, dengan seperti ini tentunya kita bisa melihat Vexanium ini untuk drop lebih dalam teman-teman ya. Dimana untuk target Vexanium atau support lanjutan dari Vexanium ini berada di area Fibonacci 0.7 teman-teman ya. Atau di kisaran harga kurang lebih Rp61 untuk saat ini ya. Jadi kalau teman-teman bertanya ya, kira-kira kalau menurut aku pribadi seperti apa mengenai Vexanium? Aku akan lihat dulu untuk close candle esok hari teman-teman, di jam 7-nya seperti apa ya. Kalau misalkan kita close candle-nya ini bisa melewati dari harga Rp67, mungkin besok pagi kita mendapatkan harga sekitar Rp90. Tentunya itu kita bisa katakan sebagai di sini yang terjadi di close-an ini ya, atau breakout-nya ini adalah fake out gitu ya, atau ya bisa dikatakan fake out lah. Jadi aku coba analisa lagi menggunakan time frame 1 hari ya. Di sini aku buatkan salah satu pola teman-teman untuk lebih memastikan. Aku tarik garis untuk area resistennya ya dari sini. Nah, di sini teman-teman untuk area resisten ganti saja warnanya menjadi warna biru ya. Di sini sebagai resisten. Aku buatkan dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan warnanya juga aku akan ganti menjadi warna biru ya. Untuk membedakan antara resisten dan juga support teman-teman. Nah, untuk supportnya aku tarik lagi ya dari sini. Nah, hingga support-support yang ada sebelumnya ya. Lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah support. Aku coba ganti warnanya menjadi merah saja. Perhatikan teman-teman ya, supaya teman-teman mengerti mengenai analisa yang aku buat. Nah, jadi kita sudah mendapatkan area support dan juga area resistennya teman-teman. Dengan kata lain, kalau misalkan kita lihat dari pola ini ya, kalau teman-teman belum tahu ini pola apa, ini adalah pola falling wedge pattern teman-teman. Di sini ada contohnya ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi pola falling wedge pattern ini sebenarnya biasanya itu berakhiran yaitu break dari resisten teman-teman ya, atau kita mengalami penguatan. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga gitu ya, ada juga untuk falling wedge pattern ini kembali koreksi teman-teman. Itu tidak menutup kemungkinan gitu ya. Masih ada 2 kemungkinan. Jadi kalau teman-teman bertanya bagaimana untuk posisi saat ini, aku sarankan sih kalau ingin beli ya silahkan tunggu dulu gitu loh. Minimal kita harus break dulu dari area resisten dari pola ini teman-teman ya. Nah, mungkin nanti kita lebih free lagi kalau misalkan kita bisa close candle-nya itu ya. Tadi yang seperti aku bicarakan sebelumnya, di sini kita membentuk pola falling wedge pattern teman-teman ya, di mana kita tertahan di area support dan juga resistennya. Beberapa kali kita tersentuh ya, dan saat ini kita berada di area support ya teman-teman. Kalau misalkan nanti kita bisa break dari resisten terbentuk dari pola falling wedge pattern ini ya, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Vexanium ini kembali menguat teman-teman ya, kembali menguat. Nah, kalau teman-teman yang ingin buy gitu ya atau ingin beli, tapi jangan salah gunakan teman-teman ya. Aku katakan beli, jangan teman-teman langsung beli gitu loh. Jadi seandainya nanti teman-teman ingin beli, ya alangkah lebih bagusnya kita menunggu momentum teman-teman ya. Kita tunggu dulu apakah kita bisa break dari resistennya. Ini akan lebih bagus tentunya untuk yang trading harian atau mingguan gitu ya. Tapi kalau yang untuk long term itu beda lagi teman-teman ya. Tapi kalau untuk yang long term pasti kita melihat fundamentalnya gitu loh. Jadi fundamental dari altcoin tadi dan juga projectnya itu pasti akan kita lihat untuk yang long term gitu ya. Tapi untuk yang trading beda lagi gitu loh. Oke. Nah, aku akan ambil posisi mungkin nantinya apabila Vexanium ini bisa break dari resisten yang terbentuk dari pola falling wedge pattern ini teman-teman. Tapi setelah break kita pastikan dulu untuk retestnya ya, apakah retestnya ini berhasil atau tidak. Kalau misalkan kuat, ya sudah kita bisa buy dan juga kita bisa jual ya minimal di area terdekatnya gitu ya, nanti untuk supportnya di mana. Oke. Nah, kalau misalkan ini untuk analisa lainnya gitu ya, kalau misalkan kita break dari area ini teman-teman, break dari supportnya ya, garis supportnya ini, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Vexanium kembali koreksi hingga yang tadi ya Fibonacci 0,7. Kalau kita tarik juga bukaan pola ini ya, kita pindahkan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa kembali ke area dari Fibonacci 0.7-nya teman-teman ya, koreksinya. Nah, mungkin nanti apabila kita sudah koreksi di sini, kita bisa tertahan. Nah, mungkin baru kita bisa melihat kembali
untuk Vexanium menguat teman-teman ya. Nah, untuk analisa mengenai pergerakan harga Vexanium sih untuk koreksinya seperti itu teman-teman ya. Jadi dan aku pribadi sih kalau misalkan nanti area support ini dijebol, aku akan tunggu di area support lanjutan teman-teman ya, atau di harga sekitar 60 rupiahan, kurang lebih seperti itu untuk posisi buy dari Vexanium. Nah, kita bicara mengenai penguatannya tadi. Jika kita berbicara mengenai penguatan teman-teman, jadi ada potensi untuk Vexanium ini kembali menguat ya. Aku hapus dulu. Ini kita tarik Fibonacci retracement ya dari penguatan terakhir yang ada di sini di bulan Oktober hingga koreksian terakhir ya. Seandainya seandainya di saat ini ya. Nah, di sini koreksi ini adalah koreksi terakhir dari Vexanium saat ini, dan nantinya kita bisa break dari resisten. Ada kemungkinan kita bisa mencapai target-targetnya teman-teman. Target penguatannya untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Di mana itu tentunya kita awal sekali ya. Pertama-tama kita harus dulu bisa break dari area resisten ya. Resisten Fibonacci 0,6 di sini. Ya, area support yang sudah dijebol tadi. Kita harus bisa kembali ke atas teman-teman. Ya, itu syarat pertamanya ya. Selain kita bisa break dari area resisten pola falling wedge pattern, kita juga harus bisa break dari area resisten Fibonacci 0.6 yang sudah dijebol tadi ya. Nah, itu yang pertama. Kalau misalkan ini berhasil, bukan tidak mungkin kita bisa melihat untuk Vexanium kembali menguat hingga area Fibonacci 0,5 teman-teman ya. Dimana ini kita bisa tarik garis bukaan dari pola falling wedge patternnya ini ya. Aku besarkan saja, terus kita pindahkan saat breaknya. Anggap saja kita breaknya itu di tanggal 6 ya, anggap saja teman-teman. Nah, kita breaknya di sini, kita bisa coba tarik ya, kita pindahkan tadi yang bukaan polanya tadi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita bisa mencapai target ya minimal kurang lebih di kisaran Fibonacci 0,3 teman-teman ya, atau di kisaran harga kurang lebih 100 rupiahan. Kalau misalkan kita ambil saat ini, tentunya kita bisa mendapatkan profit sekitar kurang lebih 30%-an ya. Tapi kalau misalkan kita ambil saat ini, resikonya juga lumayan. Kalau misalkan kita break dari support, tentunya kita bisa koreksi hingga harga 61 rupiah ya. Bisa saja nanti kalau misalkan kita ambil di sini, kita bisa loss juga, atau kita aset berkurang sekitar 23 rupiah teman-teman ya. Jadi kalau untuk ingin ambil posisi ya tunggulah momentumnya. Ya, entahkah itu kita menunggu momentum break dari area resisten, atau misalkan nantinya kita break dari area support, kita tunggu di support lanjutannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk saat ini sih kita tetap pantau untuk Vexaniumnya. Bagaimana esok hari dari close candle Vexaniumnya gitu ya. Semoga kedepannya Vexanium bisa kembali menguat dan juga bisa mencapai target-target yang sudah kita bicarakan tadinya ya. Nah, untuk target tertingginya sih untuk jangka pendek Vexanium ya, jangka menengah tentunya mungkin ini bulanan lah nanti ya. Kalau misalkan kita sudah bisa break, ya kita bisa saja kembali ke area penguatan sebelumnya di kisaran harga kurang lebih 143 rupiah teman-teman ya. Itu untuk jangka panjangnya. Oke. Nah, buat teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar dan juga teman-teman yang menunggu analisa teknikal dari Vexanium, aku rasa pembahasannya cukup sampai di sini. Semoga bisa membantu dan juga menambah penguatan dari analisa teman-teman gitu ya. Tetap aku akan sarankan teman-teman untuk analisa ulang dan juga bijaklah dalam mengambil keputusan. Jangan salah artikan untuk analisa yang aku gunakan ini, karena bisa saja terjadi, bisa juga tidak teman-teman ya. Jadi silahkan riset ulang teman-teman ya. Do your own research ya. Karena aku bukan financial advice untuk teman-teman semua. Oke, aku rasa untuk pembahasan mengenai Vexanium aku sudahi sampai di sini. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan koin dan juga token yang lainnya. Buat teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar mengenai koin dan juga token yang lain, aku akan bahas di next video teman-teman ya. Oke, stay safe buat teman-teman semua. Salam sehat, salam cuan.